ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan di perang Uhud. Jadi kekalahan itu fungsinya adalah agar Allah Subhanahu wa taala memurnikan siapa yang beriman, siapa yang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap jamaah Masjid Al-Furqan, Wadekam dengan segenap jajarannya, para pengurus lingkungan, dan semua orang tua kami yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah anugerahkan kita hadir di masjid dalam rangka sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian tafsir kitab Al-Muyassar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita ilmu yang berkah bermanfaat. Masyaallah muslim rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan di surat Ali Imran ayat 149 ya. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin wa liyumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan. Wa hadhihi lazimah allati waqa'at fi Uhud kanat ikhtibaran wa taswiyah lil mu'minin. Dan agar Allah Subhanahu wa taala memurnikan orang-orang yang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan di perang Uhud. Jadi kekalahan itu fungsinya adalah agar Allah Subhanahu wa taala memurnikan siapa yang beriman, siapa yang munafik. Wa takhlisan lahum minal munafiqin wa halakan lil kafirin, dan memurnikan orang-orang beriman itu dari orang munafik dan kehancuran bagi orang-orang kafir. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kekalahan kepada kaum muslimin itu bukan berarti Allah mencintai orang kafir, bukan. Maka di ayat sebelumnya itu wallahu la yuhibbudz zalimin. Di hari-hari itu diperkirakan kadang kaum mukminin yang menang, kadang-kadang kaum mukminin kalah. Tapi bukan berarti kalau orang Islam kalah itu bukan berarti Allah mencintai orang kafir, bukan. Jadi kemenangan itu bukan menunjukkan bahwa Allah mencintai orang yang diberikan kemenangan. Itu penting sekali. Ya, ketika menang itu bukan berarti dicintai Allah. Tapi bisa jadi ada tujuan lain, hikmah lain. Ya, ketika yang kalah itu orang-orang beriman, karena Allah ingin membersihkan siapa yang benar-benar beriman. Wahai sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ayat berikutnya
apakah kalian akan menyangka bahwa kalian masuk surga begitu saja? Padahal kalian belum diuji dengan perang, belum diuji dalam kondisi susah gitu. La yahsulu lakum dukhuluha hatta tubdalu. Kalian gak akan masuk surga sebelum kalian diuji. Wa ya'lamullahu ilman zahiran, dan Allah mengetahui secara jelas lil khalqi al mujahidin. Allah melihat secara jelas siapa di antara hamba-hambanya yang berjihad di jalannya dan sabar atas perlawanan musuh ya. Karena kalau nggak ada ujian kan nggak diketahui siapa yang benar-benar beriman, siapa yang cuma pura-pura saja. Dan dulu kalian, wahai orang-orang yang beriman, pada saat perang Badar, sebelum perang Uhud, qabla ghazwati Uhudin, tatamanna liqa al-adu. Dulu sebelum perang Uhud itu kalian berharap perang lagi. Karena merasa pernah menang di perang Badar. Bawaan orang kalau pernah menang itu kan pengennya berani, siap tarung, kayak gitu. Begitu beneran perang kalah. Namanya perang itu ya bisa menang, bisa kalah, nggak mungkin menang terus. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya jangan sedih berlebihan. Dulu kan ini peperangan kalian harapkan juga gitu. Ternyata kalah. Mungkin lupa bahwasanya kemenangan dan kekalahan itu yang memberikan Allah, bukan karena kehebatan pasukan, bukan, tapi Allah yang memberikan. Jadi kalau kemarin di Badar menang, sekarang kalah, ya sabar aja di jalan. Dan tentu ini juga berlaku kepada peristiwa-peristiwa kehidupan yang lain. Memang disebutkan perang itu peristiwa yang paling ekstrim ya. Tapi dalam kehidupan yang standar ya, bahwa manusia itu kadang sukses ya, kadang gagal gitu. Itu biasa. Artinya ketika sukses yaitu anugerah Allah disyukuri. Kalau ketika gagal, ya bersabar. Semuanya itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun peristiwa di dunia ini kecuali atas izin dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk sukses dan gagalnya kita. Masyarakat muslim rahimakumullah. Dulu kalian sangat berharap ketemu musuh. Sekarang sudah ketemu, ya harus sabar. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan Muhammad tiada lain adalah seorang rasul. Sebagaimana sebelumnya juga ada rasul-rasul yang menyampaikan pesan dari Allah, menyampaikan risalah. Ketika Nabi Muhammad meninggal atau terbunuh, bagaimana diinfokan, disebarkan beritanya itu oleh musuh saat perang Uhud. Kan di perang Uhud itu ada berita menyebar Nabi Muhammad sudah meninggal. Sehingga kemudian pasukan itu galau ya. Bingung, kocar-kacir gitu. Allah ingatkan, emang kalau Nabi Muhammad itu meninggal kemudian kalian mundur gitu. Harusnya nggak boleh. Hoak ya kalau sekarang. Dan namanya perang itu kan memang tipu daya ya. Yang mau menyebar hoak nggak ada kemudian terus protes. Jangan nyebarin hoak, namanya juga perang ya. Kan gimana caranya menang gitu. Termasuk menginfokan bahwa Nabi Muhammad terbunuh.
Maka Allah ingatkan kalau Nabi Muhammad itu hanyalah utusan yang memang dulu juga Rasul-Rasul sebelumnya juga sama, hanya menyampaikan saja. Di antara Rasul terdahulu itu ya ada yang meninggalnya wajar, ada yang meninggalnya dibunuh dan macam-macam gitu. Bahkan ada yang ekstrim-ekstrim juga. Meninggalnya. Artinya ketika ada info Nabi meninggal, apakah kalian akan balik murtad atau kalian mundur gitu. Itu pertanyaan, tapi maksudnya adalah menegaskan ya itu jangan dilakukan. Masyarakat muslim rahimakumullah, dan siapa yang kembali pada Allah, siapa yang kembali dari agamanya, artinya murtad dari agamanya, fala yadurrallahu syai'a. Itu sama sekali tidak membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Yang murtad itu dirinya sendiri yang akan mendapatkan. Innama yadurru nafsahu. Sesungguhnya kalau seorang itu murtad itu membahayakan dirinya sendiri. Adapun orang yang tetap dalam keimanannya, dalam kondisi genting seperti itu, kemudian mensyukuri Tuhannya atas nikmat Islam ini, fa innallaha yujzi ahsanal jaza. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala dia, balasan sebaik-baik pahala. Dan tidaklah seorang itu meninggal kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya. Enggak akan orang itu meninggal keluar dari jalur takdir Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin. Sampai seluruh masa ketentuan yang Allah sudah catat itu diberikan semua. Enggak akan meninggal sebelum ajalnya tiba. Enggak mungkin. Apapun yang terjadi, mau perang, mau damai, mau apapun, seseorang itu tidak akan meninggal sebelum ajalnya tiba. Biarpun keserempet mobil, keserempet kereta, kalau belum ajalnya nggak akan meninggal. Tapi kalau sudah ajalnya, nggak kena apa-apa juga meninggal. Sehingga nggak perlu khawatir. Melakukan apapun, termasuk tentu maksudnya kebaikan. Ini nanti kalau meninggal gimana? Meninggal aja. Ini murajaah, mengulang karena ini sudah kemarin. Masyaallah muslim rahimakumullah. Ini pelajaran keimanan yang mendalam bahwa setiap orang itu enggak akan meninggal kecuali sudah ajalnya, sudah takdirnya. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenuhi semua waktu yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu maka siapa yang beramal karena menginginkan dunia, karena ingin mengharapkan dunia, maka Allah akan beri berupa rezeki, tetapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau orang yang beramal mengharapkan pahala, balasan dari Allah di akhirat, kami akan beri, kata Allah, apa yang ia minta. Dan di dunia tetap dapat, karena di dunia itu jatah rezeki itu sudah ada. Mau kita beramal itu diniatkan biar usahanya lancar atau dapat ini dan itu, diniatkan atau tidak, tetap dapat, karena itu udah bagiannya. Tapi kalau niatnya itu untuk akhirat dapat, dunianya tetap dapat, karena itu udah bagiannya. Jadi sebaiknya apa? Ya diniatkan untuk akhirat. Dulu di antara nabi itu ada yang pengikutnya banyak, ada yang sedikit, bahkan ada nabi yang nggak punya pengikut. Artinya
nggak usah terlalu sedih kalau misalnya jumlah pengikutnya sedikit, followernya sedikit gitu. No. Memang secara manusiawi kalau pengikutnya banyak itu bangga, seneng lah gitu, manusiawi lah gitu. Kalau ada orang terus pengikutnya banyak itu secara manusiawi seneng. Nabi Muhammad juga seneng, umatnya banyak, bahkan beliau mengatakan menikahlah dengan wanita yang punya potensi banyak anak, ya karena Pak ini mukasir bikumul umam yaumil qiyamah, karena nanti saya mau lomba banyak-banyakan umat di hari kiamat. Manusiawi bahwa pengikut banyak itu memang menyenangkan, tapi kalau nggak ada pengikut bukan berarti itu tidak mendapat catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulu nabi loh, nabi aja ada yang nggak punya pengikut, apalagi ustadz gitu atau dapat nggak ada, ya biasa aja gitu. Biasa aja. Yang penting adalah menyampaikan risalah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tugas. Masalah ada pengikut atau tidak itu Allah yang menggerakkan. Semakin tidak ada pengikut, sebenarnya potensi pahalanya semakin besar, karena kan harus sabar. Itu kenapa Nabi Nuh itu termasuk Rasul Ulul Hasmi, karena dakwahnya berat banget, pengikutnya dikit. Padahal dakwahnya itu lamanya luar biasa, 950 tahun, pengikutnya cuma paling banyak dalam tafsir itu pernah disebutkan 90-an, nggak sampai 100. Itu jumlah yang disebutkan ya, paling banyak. Sebagian mengatakan 40, yang masyhur ya 40. Bahkan ada yang mengatakan cuma belasan orang pengikut. Coba dakwah lama terus nggak ada yang ngikutin, gimana rasanya Pak? Ini panggil-panggil terus nggak ada yang respon, itu kan kadang-kadang ya sakit juga hati. Misalnya panggilan kepada warga diajak kerja baktir, nggak ada yang datang itu. Oh nggak mau lah jadi ketua RT. Nggak ada yang ngikutin, itu memang manusiawi. Tapi Allah tetap menilai hambanya itu dari proses, nggak perlu khawatir nggak ada pengikutnya. Masyaallah muslim rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Ya ayyuhalladzina saddaqullah wa rasulah. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, wa amilu bi syara'ihi, dan mengamalkan syariatnya, in tuti'ul ladzina jahadu, jika kalian taat pada orang-orang yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, walam yu'minu birusuli, dan tidak beriman terhadap Rasulku, yaitu minal Yahudi wan Nasara, dari golongan Yahudi maupun Nasrani, wal munafikin, dan orang-orang munafik, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fima ya'murunakum bihi, dalam hal yang diperintahkan oleh Rasul, wa yanhaunakum anhu, dan yang dilarang oleh Rasul, yadilluna an tariqil haq, maka mereka itu sesat dari jalan kebenaran. Wa tartaddu an dinikum fata'udu bil khusranil mubin wal halakil muhaqqaq. Maka kalau kalian mengikuti orang-orang yang sesat itu, orang Yahudi Nasrani yang nggak mau beriman, orang-orang musyrik, maka mereka akan menyesatkanmu dari yudillunakum an tariqil haq, menyesatkan kalian dari jalan kebenaran, sehingga kemudian kalian murtad, kalian akan kembali kepada kehinaan, kerugian, dan kehancuran yang sesungguhnya. Artinya jangan diikuti mereka. Innahum la yadurrukum, innahum la yansurukum, sungguhnya mereka itu
sama sekali tidak bisa menolong kalian. Balillah nasiru. Tetapi Allah lah yang memberikan pertolongan kepada kalian. Allah lah yang menolong kalian. Wa huwa khairun nasir. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Wala yahtaju ma'hu ila nusrati ahad. Maka tidak dibutuhkan lagi pertolongan siapapun. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberi pertolongan itu tidak dibutuhkan. Kita enggak butuh pertolongan siapapun selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti mereka karena yang memberikan pertolongan itu Allah Subhanahu wa taala. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'b. Sanadhifu fi qulubil ladzina kafaru ashaddal faza'i wal khauf. Kami akan melempar atau memberikan atau menanamkan di hati orang-orang yang tidak beriman itu, orang-orang kafir, asyaddal faza, rasa takut, bisababi isyrakim billah, disebabkan karena kemusyrikan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Tuhan-Tuhan yang maz'umah, Tuhan yang mereka anggap Tuhan padahal bukan. Laisa lam dalil wala burhan ala istiqaqiha. Karena mereka menyekutukan Allah dengan Tuhan yang mereka anggap yang enggak ada dasarnya sama sekali. Tidak ada dasar kenapa mereka beribadah kepada Tuhan yang mereka anggap sendiri. Fahalatum fid dunya, maka kondisi mereka di dunia itu ra'bun wa hala'un minal mu'minin. Amma makanum fil akhirah, di dunia mereka kalah dengan orang-orang beriman. Adapun di akhirat lebih parah lagi, mereka akan kembali ke neraka. Wa dzalika bisababi dzulmihim wa adawatihim wa sahadal maqaman lahum. Disebabkan karena kedzaliman mereka, permusuhan mereka terhadap orang-orang beriman, dan sungguh ini adalah tempat tinggal yang paling buruk, yaitu neraka. Neraka adalah tempat tinggal yang paling buruk. Maka jangan sampai kita dimasukkan Allah di dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka caranya adalah dengan berusaha tetap istiqamah menjadi hambanya yang beriman, taat pada Allah dan Rasulnya, jangan sampai tersesat. Walaqad haqqaqallahu lakum ma wa'adakum bihi min nas. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar memberikan kemenangan. Hina kuntum taqtuluna al-kuffar fi ghazwati Uhud. Sebenarnya Allah telah memberikan kemenangan pada kalian saat perang Uhud. Awalnya sih menang sebenarnya. Allah berikan kemenangan. Biidznillah ta'ala, karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta idza habubtum wa da'aftum 'anil qital, hatta idza jabuntum wa da'aftum 'anil qital, sampai ketika kalian itu jabun itu takut, apa ini, pengecut, dan kalian enggak kuat berperang. Waqtalaftum, dan kemudian kalian mundur atau melanggar. Hal tabkuna fi mawaqifikum aw tatrukunaha li jamil ghanaim ma'a ma yajma'uha.
Jadi awalnya di perang Uhud itu Allah sebenarnya sudah memberikan kemenangan, tapi kemudian kalian lemah dalam keimanan, tidak taat pada perintah Rasul, khususnya tentu bagi pasukan panah yang Rasulullah tempatkan di atas bukit Uhud. Fungsinya adalah menghalau serangan dari belakang. Karena kaum muslimin itu kan berperang di membelakangi bukit Uhud. Kemudian Rasulullah itu menaruh pasukan pemanah di atas bukit untuk menghalau jangan sampai ada yang menyerang dari belakang. Paling berat itu kan menghadapi musuh dari belakang. Kalau dari depan kan jelas. Dari belakang yang nggak terprediksi. Ya, itu udah diantisipasi Nabi dengan menempatkan pasukan panah di atas bukit Uhud untuk mengantisipasi ada serangan dari belakang. Ketika Allah berikan kemenangan, ini tidak semua kemenangan itu membawa kebaikan. Buktinya di awal perang Uhud dikasih menang. Karena menang, orang kafir lari meninggalkan harta rampasan. Orang musyrik zaman itu kalau perang itu harta terbaik itu dibawa. Bawa emas segala macam dibawa. Fungsinya apa? Fungsinya agar mereka serius berperang. Karena bahasanya ini mempertahankan harta. Ini kalau kalah, ini bisa direbut. Bawa emas segala macam. Nah, ketika kaum muslimin di awal-awal menang, orang kafir lari, itu barang-barang ininya berharganya ditinggal. Otomatis yang di bawah itu kan ngambilin harta rampasan. Yang di atas, posisi di atas yang pasukan panah itu ya tergoda. Wah, enak itu yang di bawah bisa rebutan harta rampasan. Yang di atas ini nganggur, nggak dapat. Akhirnya tergoda ikut turun. Wah, udah ini. Padahal Nabi udah pesan apapun yang terjadi, mau menang mau kalah, pasukan panah jangan berpindah tempat. Tapi kemudian akhirnya mereka turun. Tinggal satu aja yang tersisa. Nah, yang satu ini melihat ada pasukan dari belakang. Jadi orang kafir itu mundur, musyrik. Tapi kemudian muter dari belakang karena melihat pasukan pemanah udah nggak ada, sehingga menyerang dari belakang, udah kocar kacir. Masyarakat rahimakumullah, dan Allah ini abadikan di dalam ayat ini. Sungguh Allah telah memberikan kemenangan sebenarnya di perang Uhud sampai kalian tergoda dengan harta rampasan. Emang ini kisah Uhud, tetapi menjadi pelajaran bagi kita semua. Di dalam perjuangan itu biasanya kalau pas susah itu bersatu, sama-sama lah ya, Bambang. Begitu sudah kelihatan hasilnya gitu, nah disitulah godaannya. Rebutan, ribut, macam-macam. Nah, di situ godaannya. Dan di mana aja? Ya, banyak para pejuang yang awalnya merintis pesantren, merintis masjid, merintis macam-macam lah gitu. Di awal itu bahu membahu, begitu kelihatan gitu ribut. Akhirnya ya kada ribut ya kemudian bubar gitu. Bubar. Banyak sekali sekolah, madrasah, pesantren gitu yang besar akhirnya bubar gara-gara ribut. Emang ghanimah itu yang bisa jadi nikmat, bisa jadi musibah gitu. Makanya ya kalau perjuangan itu belum kelihatan hasilnya,
Bisa jadi itu memang yang terbaik. Jangan-jangan kalau dikasih hasil malah rebutan gitu, malah rebutan. Seperti di dalam perang Uhud. Ketika diberikan kemenangan, kemudian ada harta rampasan, rebutan. Wa asaitum amra rasulikum, dan kalian kemudian melanggar perintah Rasulmu. Hima amarakum alla tufariqu amakinakum. Ketika Rasul sudah memerintahkan kalian untuk tidak meninggalkan tempat kalian, bi ayyi halin, dalam kondisi apapun, jangan tinggalkan posisi. Karena Nabi itu selain Nabi juga panglima perang. Perintah panglimanya dijalankan, jangan dilanggar. Jangan ijtihad sendiri-sendiri, bahaya. Kalau ijtihad sendiri-sendiri. Halat bikumul hazimah, maka kalian mendapatkan kekalahan. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun minan nas, padahal sebelumnya Allah sudah perlihatkan kemenangan pada kalian. Sudah dapat, kepegang, tapi lepas lagi karena kesalahan kalian. Wa tabayyana anna minkum may yuridul ghanaim, dan jelas di antara kalian itu ada yang ikut perang itu karena mengharapkan dapat ghanimah, dapat rampasan perang. Wa ana minkum may yatlubul akhirat, di antara kalian ada yang menginginkan akhirat benar-benar. Wa sawabaha, menginginkan akhirat dan pahalanya. Summa sarafallahu wujuhakum an aduwikum liyakhtabirakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memalingkan wajah kalian dari musuh kalian, liyakhtabirakum, untuk menguji kalian. Wa qad alimallahu nadamakum wa taubatakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui penyesalan kalian, taubat kalian, fa'afankum, kemudian Allah memaafkan kalian. Wallahu dzu fadlin 'azim 'alal mu'minin, dan Allah itu maha memiliki karunia yang agung terhadap orang-orang beriman. Oke lah, itu memang kesalahan kalian, kalian sudah benar-benar menyesal, dan Allah menerima penyesalan dan taubat kalian. Allah hanya mengingatkan bahwa kejadian itu akan bisa saja terulang di zaman-zaman berikutnya. Ketika diperlihatkan kemenangan itu malah kacau. Jangan diulangi. Uzkuru ya ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatlah wahai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka min amrikum hina akhadtum tas'uduna jabal haribina min a'daikum. Ingat, tatkala kalian kabur naik gunung, wala taltafinu ila ahadin. Jadi ketika perang Uhud itu udah kacau, kalah, bahkan nama juga udah kalah, itu kan kacau banget kalau lihat perang. Terus kondisi terdesak, mesti udah kacau. Udah kabur, enggak nengok-nengok, enggak peduli dengan Nabi Muhammad. Wis tinggal aja, pokoknya menyelamatkan masing-masing. Wala taltafituna ila ahadin lima tarakum minat tuhsyah wal khauf wal ram, karena ketakutan yang dahsyat itu kalian enggak peduli, selari aja. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabitun fil maidan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap dalam posisi di medan perang. Yunadikum min khalfikum, memanggil-manggil dari belakang. Qailan ilayya ibadallah, wa ya Allah, sini balik. Nabi udah manggil-manggil. Wa antum la tasma'un wa la tanzurun, kalian enggak dengar, enggak melihat, gitu. Selari aja. Fakana jazaukum an anzalallahu bikum alaman wa dhaiqan wa ghamman, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan
rasa sakit, rasa sempit, rasa sedih dan lain sebagainya. Likai la tahzanu ala ma fatakum min nas wa ghanimah wala ma hala bikum min khawf wa hazimah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang berikan kita rasa sedih, rasa sakit. Justru kadang-kadang agar kita tidak bersedih berlebihan terhadap sesuatu yang jauh lebih besar. Wala ma hala bikum min khauf wa hazimah wallahu khairun bi jami' a'malikum khabirun bi jami' a'malikum la yakhfa alaihi minha syai'. Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu terhadap semua yang kalian lakukan dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Fa'asabakum ghamman bi ghammin likai la tahzanu ala ma fatakum. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan kesedihan di atas kesedihan, sedih di atas sedih, agar kesedihan baru itu melupakan kesedihan sebelumnya yang lebih berat sebenarnya. Jadi kadang-kadang diberikan kesedihan baru, itu bagian dari cara Allah menjadikan orang lupa terhadap sedih yang sebelumnya, gitu. Biar tidak sedih terus, ada sedih yang baru. Biar sedih yang lama terlupakan, gitu. Jadi itu ya jangan dipikir itu tambah sedih enggak, karena orang itu pikirannya cuma satu sebenarnya. Orang itu ingatnya itu cuma satu hal saja. Allah tidak memberikan di dalam kerongkongan orang itu dalam dua hati bahasanya. Artinya yang diingat orang itu cuma satu hal. Yang sebelumnya itu akan terlupakan. Ya paling ingat, tapi kesedihan itu yang paling dirasakan yang paling belakang. Yang sebelumnya udah kelewat. Apalagi kalau kesedihan berikutnya lebih parah. Yang kemarin-kemarin itu nggak dianggap. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa cara Allah memberikan karunia kepada hambanya itu modelnya macam-macam. Memang yang kadang-kadang yang kita harapkan itu kan yang senang-senang. Tapi belum tentu karunia itu berbentuk kesenangan. Bisa jadi kesedihan itu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Agar menutup kesedihan yang sebelumnya. Kesedihan yang sebelumnya. Sebagaimana di perang Uhud. Wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran dari perang Uhud. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketetapan iman apapun yang terjadi di dalam proses kehidupan kita. Memang kadang-kadang tidak semua jalan hidup itu lancar-lancar saja, mulus, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Yang terpenting bagi kita adalah tetap istiqomah di dalam jalan keimanan, jangan sampai mengikuti jalan kesesatan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat disampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi wa magharibiha barriya bahriya jinni ma'isihim
اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا منا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا مباركا وولدا صالحا والشفاء من كل داء وسقم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وسددنا في القول والفهم والعمل إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.